all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Huo Yuhao merogoh kantong setelah membukanya. Ada perkamen kuno yang tampak di dalam, yang ternyata sangat besar setelah ia membuka lipatannya. Ukurannya hampir 2 kali lipat kertas tulis surat biasa. Tepi perkamen itu tidak teratur, dan seolah-olah dibuat tanpa dipotong dengan benar, yang membuatnya tampak lebih primitif dan kuno. Perkamen itu memiliki 2 bagian. Bagian pertama tampak seperti surat, sedangkan bagian kedua tampak seperti peta. Huo Yuhao duduk di samping tempat tidurnya dengan kebingungan. Dia melihat isi surat itu. Wajahnya langsung berubah pucat pasi setelah satu pandangan itu, dan tangannya bahkan mulai bergetar. Yuhao, saya percaya Anda akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini ketika Anda bisa melihat surat ini. Saya ragu-ragu 1 kali terlalu banyak sebelum saya memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab ini kepada Anda. Saya memberitahu Donger ketika saya memberikan kantong ini kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikan kantong ini kepada Anda ketika dia yakin bahwa Anda akan menjadi calon suaminya, dan hanya ketika dia tahu bahwa Anda layak sepenuh hatinya dan semua cintanya. Sepertinya Anda sudah melakukan itu, jadi adik saya dan saya berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Namun, ada sesuatu yang harus saya beritahukan kepada Anda, karena ini menyangkut masa depan Anda dengan Donger. Donger lahir dalam Clear Sky Sect, dan fisiknya sangat lemah sejak ia dilahirkan. Adik lelaki saya dan saya, serta orang tuanya, mencoba segala yang kami bisa untuk memperkuat tubuhnya, tetapi semua upaya kami sia-sia. Kami tiba-tiba menemukan ketika dia berusia 3 tahun bahwa dia memiliki penyakit yang aneh dan sangat unik. Anda harus tahu bahwa jiwa bela diri manusia masih tidak aktif pada usia 3 tahun, dan itu hanya akan muncul pada usia 6 tahun. Namun, jiwa bela diri Donger anehnya terbangun ketika dia berusia 3 tahun, dan 2 muncul pada saat yang sama. Fisiknya lemah secara bawaan, dan kebangkitan dini jiwa-jiwanya mengambil korban besar di tubuhnya. Episode ini menciptakan luka tersembunyi yang sangat besar. Anda akan melihat dengan saksama bahwa pola seperti trisula emas akan muncul di dahinya ketika dia merentangkan batas-batas tubuh dan kemampuannya. Pola itu adalah segel yang ayahnya pasang untuk menekan luka yang tersembunyi di tubuhnya. Orang tuanya berkeliaran di dunia untuk menemukan ramuan dan obat-obatan eksotis untuk menyembuhkan penyakitnya. Itulah alasan mengapa mereka sering tidak berada di Clear Sky Sect, sementara kakak saya dan saya merawatnya. Ayahnya mengatakan kepada saya bahwa segel hanya bisa menekan luka internalnya sampai dia berusia 20, dan jika mereka masih tidak bisa memperbaiki lukanya pada usia 20, maka dia mungkin. Huo Yuhao mulai merasakan beban surat ini ketika dia membaca kata-kata ini. Dia merasa seolah-olah sebuah tangan besar melilit erat di jantungnya, dan sakit hati itu hampir mencekik. Dia tidak sabar untuk membaca seluruh isi surat itu. Orang tua Donger akhirnya menemukan ramuan yang dapat memperbaiki luka internal Donger selama salah satu upaya abadi mereka. Satu-satunya masalah adalah ramuan ini terlalu sulit untuk diambil, karena kriteria terlalu sulit untuk dipenuhi. Ramuan ini hanya dapat diambil oleh pria yang mencintainya, dan pria ini harus menggunakan darahnya untuk mengambil ramuan ini. Mencabut tanaman ini dengan paksa akan merusaknya, dan akan kehilangan efek obatnya. Itu memiliki nama yang sangat tepat, itu disebut rumput patah hati. Kami telah mencoba setiap metode yang kami bisa pikirkan untuk mengambilnya, tetapi setiap upaya berakhir tanpa hasil. Untuk mempertahankan untaian harapan terakhir ini, kita hanya bisa menelannya dan menunggu orang yang mencintai Donger muncul. Ketika Donger memberikan kantong ini kepada Anda, dia akan sangat mencintai Anda, dan tidak akan lagi menahan apapun.
Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tentang Donger, karena dia selalu menjadi gadis yang berpakaian seperti pria sebelumnya. Namun, jika Anda benar-benar membuka kantong ini, dan ketika Anda membaca surat ini, tanyakan pada diri sendiri apakah cinta Anda terhadap Donger cukup dalam dan cukup fokus. Saya mohon Anda sebagai senior Donger bahwa Anda mengambil ramuan itu untuknya. Ini untuk kebahagiaan masa depanmu, dan juga untuk kehidupan Donger. Orang tua Donger selalu berada di luar mencari obat-obatan pengganti, tetapi Donger berusia 17 tahun sekarang. Dia mendekati 20, dan orang tuanya belum kembali, harapan perlahan-lahan hilang. Oleh karena itu, baik Titan dan saya sangat senang ketika kami pertama kali melihat Anda, karena Anda telah memberi kami harapan nyata. Ini adalah alasan kami menguji Anda dengan semua cara yang kami lakukan, sehingga kami dapat menilai apakah mental Anda akan memungkinkan Anda untuk menjadi penyelamat Donger. Kami cukup puas dengan hasilnya, setidaknya, kami melihat banyak kebajikan pada Anda sebelum Anda pergi. Donger telah membuat pilihan yang bagus, dan Anda adalah pria yang pantas untuknya. Namun, kehidupan Donger mulai menghitung mundur, dan saya memohon agar Anda mengambil rumput kerinduan yang merusak, sehingga luka tersembunyi Donger dapat diperbaiki. Alasan mengapa ada segel pada surat ini adalah karena Donger tidak tahu tentang semua ini. Kami ingin membiarkannya tumbuh dengan bahagia, jadi kami tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Kami terlalu mencintainya, dan satu-satunya harapan kami adalah dia bisa tumbuh dengan damai dan bahagia. Yu Hao, dengan tulus saya memohon agar Anda tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum Anda membawa kembali rumput kerinduan yang merusak. Bahkan jika Anda tidak berhasil menyelesaikan tugas ini pada akhirnya, kami berharap dia akan bahagia dan damai di hari-hari terakhirnya. Tangan Huo Yuhao mengepal tanpa sadar pada saat ini. Dia tidak mengira Donger mengalami cedera fatal, dan bahwa dia hanya punya 2 tahun lagi untuk hidup. Ini adalah sesuatu yang Huo Yuhao tidak bisa terima, tidak peduli apa. Dia menggertakkan giginya dan memaksakan air matanya, karena dia tahu bahwa dia harus kuat pada saat-saat seperti ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia dibiarkan dengan seutas harapan, dia harus membawa kembali ramuan yang bisa menyelamatkan hidup Donger. Dia menggigit keras bibir bawahnya dan meninggalkan bekas gigitan yang dalam. Dia terstimulasi oleh rasa sakit, dan memfokuskan kembali perhatiannya saat dia melanjutkan membaca perkamen. Peta di bawah ini menggambarkan di mana rumput kerinduan berada. Ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya, dan itu juga tempat yang dihuni oleh binatang buas, sementara lokasi yang tepat di mana rumput kerinduan kerabat tumbuh bahkan lebih berbahaya. Ada pengenalan rinci tentang tanaman yang tumbuh di area di bawah peta. Ketika Anda mencapainya, Anda harus mencoba dan menemukan buku yang ditinggalkan ayah Donger secara pribadi. Buku ini merinci semua jenis tumbuhan dan tanaman beracun dan perbedaannya, dan itu juga akan memandu Anda untuk menemukan rumput kerinduan. Ada petunjuk dan tanda terperinci di peta yang akan mengarahkan Anda ke tempat buku itu disembunyikan. Anda harus menemukan buku itu terlebih dahulu sebelum Anda mencari rumput patah hati. Juga, harap diingat untuk tidak menjelajah terlalu jauh ke dalam. Tempat itu dipenuhi dengan energi asal dari surga dan bumi, dan tanaman herbal dan beracun ini telah tinggal di sana terlalu lama, sampai pada titik di mana beberapa orang telah berevolusi menjadi makhluk jiwa jenis tanaman. Jiwa binatang buas ini akan membawa bahaya dan kesulitan besar bagi Anda. Silakan, jika Anda benar-benar mencintai Donger. Kami akan menunggu kabar baik Anda. Jaga dirimu baik-baik. Niu Tian telah menandatangani di bawah teks. Huo Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia membaca kalimat terakhir. Dia melompat berdiri dan mengamati sekelilingnya, dan hanya ada satu pikiran di kepalanya. Saya harus pergi, sekarang juga. Saya harus membantu Donger menemukan ramuan yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak ingin berkeliaran sebentar lagi ketika dia memikirkan hal ini. Dia awalnya ingin meninggalkan pesan untuk Donger sebelum dia pergi, tetapi pikirannya berantakan, dan dia ingat bahwa Niu Tian telah disebutkan dalam surat itu bahwa dia tidak bisa memberitahu Donger tentang masalah ini, setidaknya tidak sebelum dia menemukan rindu kerusakan hati.
Dia tidak rasional dan lebih bingung karena dia terlalu peduli padanya. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya mengambil beberapa set pakaian bersih sebelum dia berlari keluar ruangan. Huo Yuhao berhenti di jalurnya ketika dia tiba di tangga. Dia memperhatikan kamar Donger. Ini masih awal. Saya yakin Donger masih tidur atau berkultivasi. Jangan khawatir, Donger. Saya akan membayar berapapun harganya untuk mengembalikan ramuan penyelamat itu untuk Anda. Huo Yuhao dengan cepat melesat menuruni tangga. Dia melebarkan langkahnya begitu dia keluar dari paviliun Dewa Laut, dan dia berlari secepat mungkin menuju gerbang utama akademi. Dia sangat khawatir, dan rasanya hidup Wang Donger akan terancam setiap saat sehingga dia menunda. Tepat ketika dia terbang ke arah tepi danau dan melaju ke halaman luar, sepasang mata yang terkejut menyaksikan perilaku frustrasi dan mendesak Huo Yuhao dari tempat yang tidak terlalu jauh. Kemana dia pergi? Sepasang mata biru besar mengalir dengan keraguan dan kecurigaan. Huff, bajingan itu. Hari itu aku tidak bisa melepaskannya. Saya akan mengikutinya. Pemilik sepasang mata biru ini terbang ke langit sementara pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya. Dia berlari menyeberangi danau untuk mengejar Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak ingin tinggal sebentar lagi. Dia segera melonjak ke langit begitu dia meninggalkan Shrek Academy, dan dia memperluas alat jiwa tipe terbang di belakang punggungnya sementara dia memasukkannya dengan kekuatan jiwa. Alat jiwa mendorong tubuhnya ke udara, dan dia mulai terbang ke kejauhan. Huo Yuhao, turun sekarang. Seruan terdengar di belakangnya. Huo Yuhao tertegun sejenak, namun, dia sudah berlari lebih dari 10 meter jauhnya, dan dia dengan cepat mengendalikan alat jiwanya yang terbang untuk berbalik. Dia melihat ke belakang dan melihat sosok dengan rambut biru mengalir ke arahnya. Donger! Huo Yuhao berteriak kaget. Gambar Wang Donger memenuhi setiap sudut pikirannya saat ini. Aku bukan Dongermu. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang apa yang terjadi kemarin? Wang Qiwer berkata dengan marah. Huo Yuhao hanya menyadari bahwa Wang Donger bukan yang mengejarnya. Itu adalah Wang Qiwer, yang telah dia manfaatkan dari hari sebelumnya. Maafkan aku, Qiwer. Kemarin semua salahku. Namun, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang. Saya akan mengambil semua hukuman dan menerima apapun yang ingin Anda lakukan kepada saya ketika saya kembali. Aku harus pergi. Dia berbalik saat dia berbicara, dan alat jiwa tipe terbangnya meledak dengan cahaya sekali lagi. Dia tidak bisa diganggu dengan keterikatan antara Wang Qiwer dan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada menemukan ramuan yang bisa menyelamatkan hidup Wang Donger. Wang Qiwer jelas bisa melihat ekspresi frustrasi dan khawatirnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya saat dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan tubuhnya melesat ke depan. Wang Qiwer tidak tertandingi di antara yang lain dari tingkat yang sama dalam hal ledakan di jarak pendek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao masih memiliki proses akselerasi, dan dia baru saja mempercepat sebelum Wang Qiwer tiba di belakangnya dan meraih pundaknya. Jangan main-main, Wang Qiwer. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Huo Yuhao berseru dengan marah. Wang Qiwer sangat marah. Aku sedang main-main. Berhentilah mencari alasan untuk diri sendiri. Anda mengambil keuntungan dari saya kemarin. Anda akan membiarkannya begitu saja. Petik 2. Huo Yuhao harus jatuh kembali ke tanah karena tekanannya yang kuat. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat dan membebaskan diri dari cengkeraman Wang Qiwer. Wang Qiwer, saya benar-benar memiliki sesuatu yang sangat mendesak untuk diperhatikan. Saya sudah mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya ketika saya kembali. Apakah itu tidak cukup? Suara Huo Yuhao khusyuk dan intens. Wang Qiwer tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Huo Yuhao seperti ini, dan dia bertanya dengan ragu, bahkan warna wajahmu telah berubah. Ada apa? Ekspresi Huo Yuhao benar-benar berubah warna. Wajahnya pucat dan diwarnai hijau, ekspresinya sama gelapnya dengan yang didapat. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada tempat yang harus saya kunjungi, dan saya harus pergi sekarang. Saya tidak bisa menunda selama sedetik pun.
Itu dia. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi saat dia berbicara. Wang Qiwer memblokir jalannya dalam sekejap. Kamu tidak bisa pergi kecuali kamu menjelaskannya kepadaku. Huo Yuhao mengepalkan tinjunya, dan kata-kata selanjutnya keluar dari sela-sela gigi yang terkatup. Kesabaran saya ada batasnya, Wang Qiwer. Jangan berpikir tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawanmu. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku. Ayo, coba. Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Wang Qiwer sekarang, karena dia harus mempertahankan kekuatannya untuk mencari obat itu untuk membantu Donger. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuat suaranya lebih lembut. Dia merendahkan suaranya dan berkata, baiklah, aku akan menjelaskan. Seorang teman saya terluka parah, dan saya perlu menemukan ramuan untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk menyelamatkan hidupnya, apakah Anda mengerti? Saya harus menemukan ramuan ini, dan hidupnya mungkin dalam bahaya untuk setiap detik yang saya sia-siakan. Dan jika saya terlambat, jadi, saya mohon kepada Anda, tolong minggir dan biarkan saya pergi, sekarang juga. Petik 2. Dia hampir berteriak ketika dia sampai pada dua kata terakhir. Wang Qiwer sedikit terkejut ketika dia mendengarkan penjelasannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah itu berbahaya? Huo Yuhao berkata dengan tegas, saya harus pergi bahkan jika saya harus menjelajah ke kedalaman neraka. Saya sudah menjelaskannya kepada Anda, jadi tolong jangan hentikan saya lagi. Kalau tidak, saya tidak akan lagi memperlakukan Anda sebagai teman. Dia mulai bergerak sekali lagi ketika dia berbicara. Huo Yuhao. Wang Qiwer memblokirnya lagi dengan cepat. Huo Yuhao benar-benar marah kali ini, dan dia segera melepaskan mata rohnya, sementara mata nasibnya muncul pada waktu yang hampir bersamaan. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan mata takdirnya untuk mengalahkan Wang Qiwer. Jangan salah paham denganku. Aku tidak berusaha menghentikanmu menyelamatkannya, biarkan aku pergi bersamamu. Anda akan memiliki peluang lebih besar dengan satu orang lagi ikut serta. Berikan aku salah satu benda terbang itu. Wang Qiwer menjelaskan. Huo Yuhao hampir akan menembakkan syok spiritualnya, tapi dia berhenti ketika menatap mata Wang Qiwer, yang penuh dengan ketulusan. Dia tidak terlalu memikirkannya, dan berkata, baiklah kalau begitu. Dia mengambil alat jiwa terbang tipe cadangan dan menyerahkannya ke Wang Qiwer saat dia berbicara. Wang Qiwer mengambil alat jiwa, lalu dia bertanya dengan sedikit malu, ini, bagaimana aku memakai ini? Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata. Gadis ini tidak tahu apa-apa tentang alat jiwa. Dia terlalu khawatir, tapi dia tidak bisa membuat marah gadis ini di hadapannya. Dia telah mengambil keuntungan darinya kemarin, dan itu memberinya perasaan bersalah. Selain itu, dia tidak sepenuhnya percaya diri mengalahkan Wang Qiwer jika mereka benar-benar bertarung. Dia merasa sedikit tak berdaya ketika dia melangkah maju dan membantu Wang Qiwer memakai alat jiwa tipe terbang saat dia memberi pengarahan padanya tentang cara menggunakannya. Dengan itu, ia melonjak ke langit dan memasukkan sebanyak mungkin kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa berjenis terbangnya sendiri sebelum ia berlari ke arah timur secepat mungkin. Huo Yuhao merasa jauh lebih baik begitu dia melonjak di udara. Dia tidak begitu khawatir tentang Wang Qiwer tidak bisa mengejar ketinggalan, itu sebenarnya akan lebih baik jika dia tidak bisa, karena itu akan menyelamatkannya banyak masalah. Bahkan jika dia bisa, dia akan sangat membantu dengan kemampuannya. Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah untuk mencapai tujuannya secepat mungkin, dan dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Ini adalah pertama kalinya Wang Qiwer berinteraksi dengan alat jiwa. Namun, orang harus mengakui bahwa dia sangat mudah beradaptasi. Dia sedikit tidak stabil ketika pertama kali lepas landas, tetapi dia dengan cepat menguasai kontrol alat jiwa tipe terbang. Huo Yuhao sudah menjadi titik hitam kecil di cakrawala pada saat ini. Bagaimanapun, Wang Qiwer adalah kaisar jiwa, dan dia jauh lebih kuat dari Huo Yuhao dalam hal kultivasi. Dia menemukan bagian-bagian penting sebelum dia mulai mempercepat sebanyak yang dia bisa, dan dia menentukan arah penerbangan Huo Yuhao saat dia dengan cepat mengejarnya.
Tidak ada banyak penutup di langit, dan Huo Yuhao tidak punya niat menyembunyikan gerakannya. Wang Qiwer terbang di udara untuk sementara waktu sebelum dia secara bertahap menutup jarak. Alat jiwa ini cukup menarik, itu benar-benar dapat terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Menarik, menarik. Ekspresi Wang Qiwer penuh dengan rasa ingin tahu, dan dia terus merasakan transformasi dalam alat jiwa tipe terbangnya saat dia melaju di udara. Huo Yuhao terbang di depan, tetapi dia tidak harus kembali untuk melihat. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan segera merasakan Wang Qiwer yang sudah menyusulnya. Anda cukup mudah beradaptasi, ya. Ikuti saya, kalau begitu. Dia tidak repot-repot dengan Wang Qiwer lagi saat dia mulai mempelajari peta. Peta itu dengan jelas menandai hubungan geografis antara Shrek Academy dan tujuannya. Tujuannya adalah di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan dia harus melakukan perjalanan ke timur dari Akademi Shrek sampai ke surga kota Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan kemudian dia harus melanjutkan ke timur laut. Ada tempat di sana di mana binatang buas tinggal, disebut Setting Sun Forest. The Setting Sun Forest memucat dibandingkan dengan Great Stardew Forest, dan itu lebih rendah baik dalam reputasi maupun di area permukaan. Namun, ini masih merupakan hutan yang dihuni oleh binatang buas. Tujuan akhirnya terletak tepat di dalam Setting Sun Forest ini. Huo Yuhao sepertinya tidak harus istirahat sama sekali. Dia menggunakan botol susu untuk mengisi kekuatan jiwanya, sementara dia menyalurkan sebanyak yang dia bisa. Wang Qiwer di belakangnya memiliki kekuatan jiwa yang besar, dan dia mengandalkan kultivasinya yang mengesankan untuk akhirnya mengejar Huo Yuhao setelah 2 jam. Hei, bukankah kamu harus istirahat? Bentak Wang Qiwer. Mereka terbang dengan kecepatan sangat tinggi sehingga pidato sangat sulit, dan mereka harus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi wajah mereka sebelum mereka dapat berbicara. Huo Yuhao meliriknya dan memberinya botol susu. Kamu bisa secara bertahap menyalurkan kekuatan jiwa di dalam, dan kekuatan jiwa akan bangkit kembali kepadamu. Anda hanya perlu menyerap itu, dan Anda dapat mengisi kembali kekuatan jiwa Anda. Petik 2. Wang Qiwer tidak memiliki pengalaman dengan alat jiwa tipe terbang, tetapi dia juga tidak menolak untuk menggunakannya. Dia mengambil botol susu dan berusaha menggunakannya dengan cara yang Huo Yuhao gambarkan, dan tiba-tiba dia merasakan energi bersih dan murni mengalir ke tubuhnya, dan kekuatan jiwanya dengan cepat dipulihkan. Ini bisa memulihkan kekuatan jiwa. Penelitian alat jiwamu telah mencapai tingkat ini. Wang Qiwer bertanya dengan ekspresi heran. Huo Yuhao tidak berminat untuk menjelaskan hal lain, jadi dia membentak, bahkan jika Anda belum pernah mencicipi daging babi, saya yakin Anda setidaknya pernah melihat babi sebelumnya. Apakah kamu tidak tahu tentang botol susu? Petik 2. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, yang bisa kulihat hanyalah seekor babi yang terbang di langit. Huo Yuhao mengulurkan 2 jari dan berkata, 2 babi. Kamu babi. Wajah Wang Qiwer memerah. Huo Yuhao berhenti berbicara karena dia harus menghemat energi dan fokus untuk terbang. Akademi Shrek cukup jauh dari kota Heaven Doe. Mereka terus terbang selama 2 jam lagi, tetapi kemudian mulai merasa sedikit lelah, meskipun mereka memiliki botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Wang Qiwer menyadari bahwa dia mengabaikannya dan menembaknya dengan tatapan tajam. Dia mendengus dingin dan berkata, siapa sebenarnya yang kamu coba selamatkan? Huo Yuhao tidak menanggapi. Hei, aku berbicara denganmu. Wang Qiwer menyenggolnya. Mereka terbang dengan cepat di udara, dan Huo Yuhao terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Dia memelototinya dan berkata, lakukan saja jika kamu ingin membunuhku. Bisakah Anda berhenti semburan omong kosong? Saya menjadi frustrasi. Petik 2. Kamu, Wang Qiwer baru saja akan meletus, tapi dia menahan diri untuk beberapa alasan. Dia mendengus lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanda pisah. Langit sudah cerah saat ini. Itu adalah hari yang baru, dan 2 orang yang sangat penting tiba-tiba hilang dari halaman dalam Akademi Shrek. Yuhao. Saya belum melihatnya. Bukankah Anda mengirimnya kembali tadi malam? Bei menatap kebingungan pada Wang Donger yang frustrasi di depannya. Wang Donger bangun pagi-pagi,
dan pergi ke kamar Huo Yuhao untuk melihat bagaimana dia pulih. Sementara dia juga berharap mendengarkan penjelasannya tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Tapi yang mengejutkannya, kamar Huo Yuhao kosong ketika dia tiba. Tempat tidurnya berantakan, sementara dia sendiri tidak terlihat. Dia tidak ada di kamarnya, kakak tertua-tertua. Saya sudah mencari di sekitar halaman dalam, dia tidak terlihat. Wang Donger khawatir. Dia sedih, tapi dia lebih peduli dengan keselamatan Huo Yuhao. Huo Yuhao menghilang tanpa jejak, dan dia tidak meninggalkan catatan atau apapun. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Su Sanxi berkata dengan malas, mungkin Huo Yuhao merasa seperti tidak mungkin dia bisa menjelaskan kepadamu atas apa yang terjadi kemarin, jadi dia melarikan diri. Mungkinkah dia kawin lari dengan Wang Qiwer? Hehe, Wang Donger marah. Jika kamu mengutarakan omong kosong lagi, kakak senior ketiga, persahabatan kita sudah berakhir. Bei Bei memelototi Su Sanxi dan berkata, berhentilah memperburuk keadaan. Adik laki-laki junior seharusnya mengatakan sesuatu kepada Donger bahkan jika dia keluar untuk urusan resmi. Dia telah pergi tanpa jejak, dan itu cukup bermasalah. Jangan khawatir, Donger. Bagaimana dengan ini, aku akan mencari Penatua Suan, dan aku akan bertanya padanya apakah dia menugaskan Yuhao sesuatu, dan kemudian kita akan mencari dengan hati-hati di dalam akademi untuknya. Ini masih sangat pagi, jadi dia tidak mungkin pergi jauh.